Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya M. Fazlianan. Saya dari Prodi Informatika. Kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang dinamika demokrasi di Indonesia. Dinamika demokrasi di Indonesia telah mengalami banyak perubahan sejak kemerdekaan pada tahun 1945. Berbagai faktor mempengaruhi dinamika di Indonesia, seperti sejarah politik, pemilihan umum, perkembangan teknologi informasi, keterwakilan perempuan, dan pendidikan politik. Berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai dinamika demokrasi di Indonesia. Yang pertama, berbagai faktor mempengaruhi dinamika di Indonesia. Yang pertama ada sejarah politik di Indonesia. Sejarah politik di Indonesia yang panjang dan kompleks telah mempengaruhi dinamika demokrasi di Indonesia. Sejak kemerdekaan, Indonesia telah mengalami berbagai periode politik seperti Orde Lama, Orde Baru, dan era reformasi, yang masing-masing memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda dalam pengembangan demokrasi. Pada masa Orde Lama, Indonesia mengalami perkembangan demokrasi yang cukup baik. Namun, pada masa Orde Baru, demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran karena adanya otoritarisme dan pelanggaran hak asasi manusia. Pada masa reformasi, Indonesia mengalami kemajuan dalam pengembangan demokrasi, namun masih terdapat tantangan dalam pelaksanaannya seperti politik, uang, dan suap. Yang kedua, ada pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan salah satu aspek penting dalam dinamika demokrasi di Indonesia. Pemilihan umum yang dilaksanakan secara teratur dan transparan telah memperkuat demokrasi di Indonesia. Meskipun masih terdapat tantangan dalam pelaksanaannya, seperti politik, uang, suap, kecurangan, pemilihan umum di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan, seperti penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaannya, seperti e-voting, e-counting. Selain itu, pemilihan umum juga memungkinkan partisipasi publik yang luas dalam proses demokrasi. Pemilihan umum adalah proses demokratis untuk memilih wakil rakyat dan penjabat pemerintahan secara langsung oleh rakyat. Pemilihan presiden di Indonesia dilaksanakan setelah pemilihan legislatif. Dalam pemilihan ini, warga negara Indonesia memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Calon presiden harus berkoalisi agar berpeluang memenangkan pemilu. Yang ketiga, terdapat perkembangan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi di Indonesia telah mengalami kemajuan yang pesat sejak tahun 1970-an. Teknologi informasi adalah teknologi yang digunakan untuk mengolah data dengan memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Informasi yang dimaksud adalah informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan. Berikut perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah mempengaruhi dinamika demokrasi di Indonesia. Media sosial memungkinkan partisipasi publik yang luas dalam proses demokrasi, namun juga dapat memicu polarisasi dan konflik di masyarakat. Media sosial juga memungkinkan partisipasi publik dalam pengawasan terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga publik. Namun, media sosial juga dapat digunakan untuk menyebarkan informasi yang tidak benar
atau hoax, sehingga dapat mempengaruhi proses demokrasi. Yang keempat adalah keterwakilan perempuan. Keterwakilan perempuan dalam politik dan pemerintahan adalah aspek penting dalam dinamika demokrasi di Indonesia. Meskipun telah ada upaya dalam bentuk kebijakan afirmasi untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam berbagai lini politik, tentang dalam implementasinya masa merupakan isu yang signifikan. Mari kita eksplorasi lebih lanjut dampak dan tantangan terkait dengan keterwakilan perempuan dalam politik dan pemerintahan di Indonesia. Dampak keterwakilan perempuan, keanekaragaman, dan kesetaraan. Keterwakilan perempuan dalam politik dan pemerintahan mempromosikan keanekaragaman dan kesetaraan. Ini membantu mewakili pandangan dan kepentingan dan pengalaman perempuan yang seringkali berbeda dari laki-laki. Yang kedua, perspektif yang lebih luas. Perempuan di pemerintahan dapat membuat perspektif yang lebih luas tentang isu-isu sosial dan ekonomi yang berdampak pada masyarakat, termasuk isu-isu yang khususnya mempengaruhi perempuan dan anak perempuan. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang lebih baik. Penelitian telah menunjukkan bahwa kehadiran perempuan dalam pengambilan keputusan publik dapat menghasilkan keputusan yang lebih baik dan lebih berkelanjutan karena pengambilan keputusan yang lebih inklusif. Tantangan dalam implementasi, norma budaya dan stereotip. Salah satu tantangan terbesar adalah norma budaya dan stereotip yang masih mendominasi dalam politik. Stereotip yang melekat pada perempuan seringkali menghambat mereka untuk terlibat dalam politik aktif. Ini mencakup pandangan bahwa perempuan kurang mampu atau kurang berkompeten dalam bidang politik. Yang kedua, akses terbatas. Akses perempuan ke sumber daya politik dan pendidikan politik seringkali terbatas. Ini bisa terjadi dalam bentuk akses yang terbatas ke pendidikan tinggi atau jaringan politik yang kuat. Perempuan yang ketiga, diskriminasi dan kekerasan. Perempuan yang terlibat dalam politik seringkali menghadapi diskriminasi dan bahkan kekerasan. Ini mencakup pelecehan verbal, ancaman, dan tindakan diskriminatif lainnya yang dapat menghambat partisipasi perempuan dalam politik. Yang keempat, kurangnya keterwakilan di posisi tertinggi. Meskipun ada keterwakilan perempuan di tingkat politik yang lebih rendah, perempuan masih kurang diwakili di posisi tertinggi pemerintahan tersebut, jabatan eksekutif dan legislatif. Ini dapat mengurangi dampak keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan kunci. Yang keempat ialah pendidikan politik. Pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman mengenai sistem politik, pemerintahan, proses demokrasi, hak dan kewajiban warga negara, dan isu politik yang memengaruhi masyarakat. Tujuan dari pendidikan politik adalah untuk membentuk individu menjadi warga negara yang terampil dan partisipasi aktif dalam kehidupan politik, serta mampu membuat keputusan yang baik dalam pemilihan umum dan masalah-masalah politik lainnya. Berikut beberapa aspek penting pendidikan politik. Pengetahuan tentang pemerintahan dan sistem politik. Ini mencakup pemahaman tentang struktur pemerintahan, institusi politik, peran legislatif, eksekutif, yudikatif, serta pemilihan umum. Yang kedua, pemahaman tentang proses demokrasi. Pendidikan politik membantu individu memahami dasar-dasar demokrasi seperti kebebasan berbicara, pemilihan umum, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip dasar demokrasi.
Partisipasi politik. Pendidikan politik mendorong partisipasi aktif dalam proses politik, termasuk hak memilih dan pemilihan, berpartisipasi dalam kampanye politik, dan menjadi anggota partai politik. Yang keempat, kritisme politik. Ini melibatkan kemampuan untuk mengevaluasi dan memahami, mengkritik kebijakan, tindakan, dan tindakan politik pemerintah. Yang kelima, pemahaman tentang isu-isu politik. Pendidikan politik membantu individu memahami isu-isu politik yang penting seperti ekonomi, lingkungan, hak asasi manusia, perubahan iklim, dan banyak lagi. Yang terakhir, etika politik. Ini melibatkan pemahaman etika dan prinsip moral dalam politik, termasuk integritas, transparansi, dan pertanggungjawaban.